Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat e-kinerja dari platform Merdeka Mengajar. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah kita membuka Mozilla, bisa Mozilla atau bisa yang lainnya. Pertama kita ketik di sini belajar ID. Nah, di sini udah muncul belajar ID, kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, yang kita pilih adalah yang nomor 3, yaitu aplikasi Merdeka Mengajar. Kita klik di sini, coba sekarang. Coba sekarang. Lalu munculnya tampilannya seperti ini, lalu klik masuk. Nah, di sini banyak akun yang sudah tersedia. Kebetulan di sini yang saya buka adalah akun Lindawati. Klik akun Lindawati. Nah, di sini banyak ya fitur-fitur atau tampilan-tampilan yang ada di PMM. Nah, kemudian kita pilih pengelolaan kinerja yang ini ya, klik pengelolaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik mulai. Nah, ini mulai ya, di tahap perencanaan ini kita klik mulai. Nah, itu perlu kita ketahui bahwasannya untuk tahap ini kita diberikan kesempatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah, jadi di sini ada batas yang sudah disediakan untuk mengisi SHK, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Lalu di sini ya, lanjut kita klik mulai. Nah, di sini kita cek lagi data kita, apakah sudah benar atau belum. Ini PNS Lindawati. Kemudian karena di sini datanya sudah benar, maka kita klik di sini data sudah sesuai. Oke. Nah, ini apakah data diri Anda sudah benar? Nah, kita klik di sini sudah benar. Kalau memang salah, kita cek ulang lagi di sini atau di sini ya, kalau salah baru nanti kita edit di sini. Kita klik data sudah benar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada banyak yang harus kita pilih atau bisa kita diskusikan kepada kawan-kawan kita satu sekolah. Nah, jadi untuk memilih ini bisa kita pilih berdasarkan diskusi kita kepada teman kita sekelas tadi. Kebetulan yang dipilih di sini adalah dimensi metode pembelajaran. Kita pilih salah satu dari antara ini. Kita pilih di sini. Lalu kita klik ke pengembangan kompetensi. Kita klik ke pengembangan kompetensi di sini, Bapak Ibu. Oke. Nah, lalu di sini ada peraturan di Dirjen, yaitu nomor 7607 tahun 2023, bahwasannya kita sebagai guru harus memiliki minimal 32 poin untuk memenuhi ekspektasi dari atasan. Nah, ini Bapak Ibu, di sini harus 32 poin yang harus kita penuhi. Nah, untuk mengkaji ini Bapak Ibu, terlebih dahulu kita lihat bagaimana poin yang dihitung. Kita klik di sini dulu biar kita tidak salah memilih. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat pilihan yang tepat. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada RHK yang bisa kita sesuaikan nantinya untuk mengisi di tempat yang tadi. Nah, yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri
yang sesuai dengan model kondisi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ini Bapak Ibu berupa aksi nyata ya Bapak Ibu, pelatihan aksi nyata itu setara dengan satu pelatihannya itu setara dengan 8 poin. Jadi kalau kita perencanaan 2 pelatihan maka 2 dikali 8 16. Nah, karena di sini 1 maka 1 dihitung 8 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini kita dengan teman sejawat kita untuk saling ini ya, kayak seperti ini penilaian antar teman sejawat. Nah, satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu dihitung setara dengan 8 poin. Nah, nanti bukti dukungnya itu apa? Bukti dukungnya nanti itu adalah laporan yang kita buat. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktik. Nah, ini 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin. Bukti dukungnya nanti itu adalah sertifikat. Kemudian yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagai praktik baik dalam kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ini adalah kalau kita sebagai narasumber di PMM, nah di implementasi kurikulum merdeka itu satu kegiatan itu dinilai dengan 8 poin. Kemudian yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Ini Bapak Ibu nanti bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang bisa jadi dari komunitas kita Bapak Ibu. Kalau misalnya seperti ini dia bisa MGMP dari ini bidang studi PG PAUD, atau kalau misalnya dia matematika maka dia MGMP matematika. Sebenarnya di PMM ini juga sebenarnya ada ini komunitas belajar yang bisa kita ikuti. Jadi kalau satu kegiatan itu dia dihitung dengan setara 2 poin. Kemudian yang keenam, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek. Ini Bapak Ibu, misalnya kita mengikuti PPG atau mengikuti guru penggerak. Nah, ini dihitung dengan satu kegiatan berdurasi 3-6 bulan itu setara dengan 128 poin. Nah, ini sangat banyak Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat bidang pendidikan. Ini misalnya ada dari dinas, kemudian kita mengikuti pelatihan, maka satu kegiatan itu dinilai dengan 8 poin. Kemudian yang ke-8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai ini peserta praktik magang. Ini biasanya guru SMK Bapak Ibu. Nah, itu dinilai dengan 24 poin. Kemudian lanjut ke 9, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar lokakarya. Ini kayak kita mengikuti seminar online Bapak Ibu. Namun di PMM juga sebenarnya ada tempat kita untuk mengikuti seminar online di plat Merdeka Mengajar. Nanti bisa dilihat kembali Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan. Ini kalau kita dapat penghargaan, maka satu penghargaan itu setara dengan 12 poin dan dibutuhkan oleh piagam. Kemudian yang ke-11, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah. Nah, penelaah aksi nyata ini ada penelaah, ini ada orang tertentu Bapak Ibu yang ditunjuk oleh Kemendikbud. Kalau 10 aksi nyata yang ditelaah maka setara dengan 6 poin. Kemudian yang ke-12, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. Nah, ini juga ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi ini orang-orang tertentu juga yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud sebagai penelaah cerita praktik. Kemudian yang ke-13, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Nah, ini Bapak Ibu juga
sudah ditunjuk orang-orang tertentu yang menjadi penelaah di PMM untuk perangkat ajar. Jadi 10 perangkat ajar yang ditelaah itu setara dengan 6 poin. Kemudian yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Ini juga ada di PMM. Satu cerita praktik yang terbit di PMM kalau kita buat itu setara dengan 12 poin. Kemudian yang ke-15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini jika kita menyusun perangkat ajar kemudian kita terbitkan di PMM, satu perangkat ajar yang kita buat itu setara dengan 24 poin. Nah, bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya itu adalah perangkat ajar yang diterbitkan di PMM. Kemudian yang ke-16, meningkatnya kompetensi melalui peran penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Nah, ini satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM itu setara dengan 6 poin. Nah, bukti dukungnya nanti adalah kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM. Ini terbit ya. Kalau sudah terbit di PMM, maka nanti dihitung setara dengan 6 poin. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran coach mentor. Ini kalau kita jadi coach atau kalau jadi mentor dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru kepala sekolah, maka kita satu kegiatan itu dihitung dengan 12 poin yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian yang ke-18, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu satu kegiatan dihitung 4 poin. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang kami banggakan, jadi kita di sini harus memilih. Kita kembali kemarin Bapak Ibu. Sekarang kita pilih rencana hasil kerja kita. Yang pertama, ini kira-kira kita meningkatnya melalui peran partisipan. Ini sepertinya 4 poin satu kegiatan. Jadi bisa kita buat berapa kegiatan? Nah, ini 4. Nah, untuk satu semester itu satu kegiatan kita pilih, misalnya di sini kita buat menjadi 3 kegiatan seminar online. Maka di sini Bapak Ibu guru di sini 20 poin kurangnya karena di sini 12. Nah, permintaan tadi adalah 32 poin minimal ya, minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Oke. Nah, lalu kalau misalnya kita mau nambah, maka di sini tinggal tambah. Oke, lalu kita mau menambah tinggal tambah. Kita klik di sini, tadi sudah yang ini. Kita pilih meningkatnya kompetensi coaching, tidak mungkin ya karena kita itu mentor. Kita pilih yang sesuai dengan kita. Meningkatnya kompetensi melalui penelaah juga bukan kita, itu orang tertentu yang sudah dipilih. Kita pilih yang berikutnya, kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan. Oh, ini agak ribet, nggak usah dipilih. Yang kira-kira dapat kita jangkau yang kita pilih Bapak Ibu guru. Nah, misalnya kita pilih ini misalnya. Nah, misalnya nanti ada pelatihan dari Dinas Pendidikan, nah kita pilih satu kegiatan. Kemudian berapa poinnya yang sudah ada? Poinnya 12 poin, masih kurang. Nah, lanjut kita tambah Bapak Ibu guru. Tambah di sini misalnya yang lain, meningkatnya melalui peran sebagai penelaah tadi. Jangan ya Bapak Ibu, karena kita bukan penelaah di PMM. Tapi kalau misalnya kita jadi penelaah, tidak ada salahnya kalau kita pilih juga. Nah, ini Bapak Ibu, misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini bisa kira-kira kita jangkau karena kita dengan teman sejawat kita untuk saling menilai. Kira-kira satu semester itu buatlah satu kegiatan yang bisa kita buat. Kemudian berikutnya
adalah ini, meningkatnya kompetensi peran narasumber. Sepertinya tidak mudah kita buat. Kita pilih lagi. Nah, ini meningkatnya kompetensi penelaah tadi dengan nah ini Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ini pelatihan mandiri yang ada di PMM itu kita ambil saja Bapak Ibu. Kita pilih, nah, kita lihat poin kita. Nah 36. Nah jadi sudah lebih 4 ya, karena permintaan dari Dirjen Etika nomor 7607 itu adalah 32. Nah, di sini total poin yang sudah kita rencanakan adalah 36 poin. Nah, artinya lebih 2, tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan ke tugas tambahan. Nah, kita klik tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini Bapak Ibu, kita pilih di sini, kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini hanya untuk SMP, SMA, SMK, berarti tidak boleh kita pilih. Ini hanya untuk SMK, tidak juga boleh. Ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Kalau yang ini semua jenjang, meningkatnya kerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan misalnya. Kita pilih, boleh. Atau ini sebuah jenjang, meningkatnya kerja sebagai satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing khusus satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Ini kalau tidak ada jangan dipilih. Ini hanya untuk SMP SMK wali kelas. Kemudian yang sesuai dengan di sini kan pendidikan TK ya, kita pilih yang sesuai. Ini sebuah jenjang juga, meningkatnya kinerja pendidikan tugas tambahan sebagai koordinator. Misalnya kalau kita sebagai koordinator bisa kita pilih di sini. Yang tugas pilihan kerja guru ini kalau jadi penilai tugas tambahan penilai kerja guru. Nah ini Bapak Ibu, meningkatnya kinerja pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pengurus organisasi. Nah di sini kalau ada boleh pilih di sini. Nah lanjut lagi kita tambah, misalnya di sini kita ditunjuk sebagai kepala perpustakaan atau kepala lab untuk SMP, SMA, SMK ya. Ini semua jenjang kita pilih. Meningkatnya kerjasama melalui pelaksanaan sebagai kepala perpustakaan. Oke, kita klik di sini. Nah, kalau sudah siap, lanjut kita klik ke perilaku kerja yang akan kita rencanakan Bapak Ibu. Nah, di perilaku ini yang kita pilih adalah yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Kita pilih mana yang sesuai. Misalnya kita pilih yang ini. Klik di sini. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita pilih misalnya yang sesuai dengan kita rencanakan. Melayani peserta didik sesuai hasil asesmen. Misalnya menyelesaikan keluhan peserta didik dengan komunikasi persuasif. Misalnya kita pilih yang ini aja untuk ini. Kemudian untuk akuntabel kita pilih perilaku yang paling Anda fokuskan. Misalnya kita pilih yang ini, melaksanakan tugas dengan jujur. Bagaimana Anda menerapkannya bagaimana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, yang berikutnya apa kompeten perilaku apa yang Anda fokuskan pada tahun ini. Misalnya perilakunya membantu peserta didik dan teman sejawat. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Kira-kira bagaimana cara menerapkannya? Kita pilih yang sesuai. Memberikan kesempatan orang untuk menyampaikan pendapat atau ini misal. Kemudian harmonis misalnya perilaku yang apa yang kita fokuskan. Misalnya kita pilih di sini, klik di sini. Kemudian berikutnya bagaimana Anda melakukannya? Kita pilih di antara ini. Pilih salah satu yang sesuai. Kemudian loyal kita pilih juga salah satu yang sudah
taruh di sini. Misalnya menjaga nama baik satuan pendidikan, kita klik di sini. Kemudian bagaimana caranya, boleh kita sesuaikan dengan di sini Bapak Ibu. Kemudian adaptif juga sama, kita pilih. Kemudian misalnya kita pilih ini, klik di sini. Kemudian bagaimana Anda menerapkannya, kita pilih di sini. Sesuaikan dengan kita pilih di sini. Berikutnya kolaborasi atau kolaboratif. Nah, kita pilih di antara ini, klik misalnya yang di tengah. Kemudian bagaimana Anda menerapkannya, kita pilih sesuai dengan kita. Oke. Nah, bagaimana misalnya ini kita klik yang di tengah juga. Lalu kita klik ke rangkuman yang di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, baru lanjut kita ajukan, kita klik ajukan ya. Kalau sudah sesuai semuanya, kita baca kembali lagi apakah sudah sesuai dengan RHK kita. Kalau misalnya bisa diubah klik di sini. Kemudian selesai ini baru kita lanjutkan ajukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.